Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujian Nisa, kelas 10 TKJ 3. Ini saya akan menjelaskan tentang hikayat. Hikayat adalah salah satu cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Hikayat juga cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur pencerita berceritakan kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Kaidah kebahasaan. Konstruksi urutan waktu. Kata penghubung untuk menandakan urutan waktu. Contoh sebelum, sesudah, lalu, setelahnya, hingga, sampai, sejak, kemudian, dan akhirnya. Majas. Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Masa majas antarmanusia adalah majas menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Contoh, tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda-benda maupun benda hidup yang bukan manusia atau hewan atau tumbuhan sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di samping. Majas simil. Majas simil adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Contoh, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Majas metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Contoh, ia adalah tulang punggung keluarga. Majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Ciri-ciri hikayat. Kemustahilan. Hikayat tidak logis secara tidak bisa diterima oleh nalar. 2. Tokoh sakti. Tokoh yang terkandung pada hikayat biasanya mempunyai kemampuan seperti di film superhero. Ketiga, anonim. Kebanyakan penulis cerita hikayat tidak diketahui secara pasti atau anonim. 4. Istana sentris. Latar belakang cerita dalam hikayat berlangsung di istana. 5. Alam berbingkai. Suatu hikayat dapat dilikupkan dari satu cerita. 6. Statis. Penggambaran dan penulisan antara satu hikayat dengan hikayat lainnya tidak terlalu berbeda. 7. Edukatif. Hikayat mengandung amanat yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Unsur hikayat. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar menjelaskan tentang tempat, waktu, dan suasana di dalam suatu cerita hikayat. Alur merupakan salinan peristiwa di dalam sebuah cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Tokoh merupakan pemeran di dalam cerita hikayat. Watak atau penokohan. Penokohan adalah penggambaran watak seorang tokoh di dalam cerita tersebut. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan teknik yang dipilih oleh penulis untuk gagasan dalam ceritanya. Gaya bahasa merupakan kemampuan penulis dalam menyajikan suatu cerita yang menggunakan bahasa dan unsur-unsur kehidupan lainnya. Struktur hikayat. Abstrak. Pada dasarnya, dalam penulisan hikayat, abstrak bersifat opsional. Artinya, abstrak boleh disertakan dan boleh juga tidak. 2. Orientasi. Orientasi adalah salah satu bagian teks yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasana. Komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat. Komplikasi dapat juga diartikan sebagai puncak masalah dan munculnya komplikasi dalam alur hikayat. Evaluasi. Sesuai namanya, evaluasi adalah bagian struktur dalam hikayat yang menjelaskan tentang penyelesaian atau jalan keluar dari suatu masalah. Resolusi. Resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis di dalam hikayat.
Oda. Istilah koda lebih tepatnya digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang disampaikan oleh penulis. Bentuk hikayat. Hikayat cerita rakyat. Hikayat ini menggambarkan cerita rakyat dengan jenaka. Roman adalah hikayat yang mengisahkan tentang kisah asmara atau kisah rumah tangga. Epos merupakan salah satu bentuk hikayat yang menceritakan tentang sosok kepahlawanan di masa lalu. Tambe adalah hikayat yang mengisahkan pedoman kehidupan sebagai manusia. Cara. Yang terakhir adalah gara, yakni salah satu bentuk hikayat yang fokus pada seorang tokoh yang memiliki sifat tertentu. Nilai-nilai hikayat. Sarana untuk membangkitkan semangat para pembacanya. Sebagai sarana untuk menghibur, hikayat seringkali